Lari! Lari ke belakang! Bocah. Kurang ajar Hirara. Dia akan menangkap Raden Samba dengan bantuan pasukan milik ayah Raden Samba sendiri. Itu tandanya orang yang akan kita hadapi. Cerdik, licik, penuh tipu daya yang berbahaya. Mestinya dia berhadapan dengan Kalagondang. Kalagondang sendiri berhasil ditawannya. Oh iya ya, jadi bagaimana, Kek? Bagaimana apanya? Hiralal tidak perlu ditakuti. Aku mengatakan tentang kecerdikan dan kelicikan Hiralal Sangkar agar kita tidak ceroboh dan tidak gampang terpengaruh oleh tipu muslihatnya. Dewi Bajul tertawan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, si Gerandong yang melawanku. Apa itu tidak keterlaluan, Ki? Keterlaluan sekali. Bukan kamu saja yang dilawan. Aku juga gurunya. Dalam waktu singkat, dari patuh dia berbalik memusuhi aku. Harus kuakui, kalau Aji Basa Pamungkas itu ilmunya lebih tinggi daripada kita. Buktinya si Gerandong begitu cepat mematuhinya. Tidak. Ilmu Aji Basa Pamungkas masih di bawah ilmuku. Dia bukan apa-apa. Aku tambah penasaran. Kenapa yang mencegat kita hanya 2 kroconya saja? Coba Aji Basa Pamungkas sendiri. Aku bisa menjajal kesaktiannya. Di awal episode ini, kita menuju pada Mak Lampir dan Ki Dunia Banda yang di saat itu sedang membicarakan tentang Aji Basa Pamungkas yang sangat licik dan tidak berani melawan mereka berdua secara langsung. Ki Dunia Banda pun menjadi sangat penasaran dengan pendekar yang mengaku Ratu Adil tersebut. Sebab tempo hari ia belum mengeluarkan ajian pamungkasnya ketika bertarung dengan pemuda tersebut. Sementara itu, Dewi Bajul yang sedari tadi mengintai keduanya pun kemudian langsung menghadap kepada Aji Basa Pamungkas dan melaporkan tentang hasil penyelidikannya. Ia pun mengatakan bahwa Mak Lampir ingin kembali membujuk Gerandong agar berada di pihaknya. Sedangkan Ki Dunia Banda ingin sekali bertarung melawan Aji Basa Pamungkas untuk mengukur sejauh mana ilmu yang dimiliki oleh pemuda itu. Mendengar laporan dari Dewi Bajul, pemuda itu pun justru menjadi senang karena ia merasa akan lebih mudah menundukkan keduanya, yaitu dengan akal licik, di mana ia akan memanfaatkan Gerandong guna menundukkan Mak Lampir. Selanjutnya, Aji Basa Pamungkas pun menyuruh Gerandong dan para anak buahnya yang lain untuk segera berangkat melaksanakan tugasnya. Gerandong. Awas, hati-hati Nyai. Kenapa? Dia cucuku. Aku tahu, dia juga muridku. Tapi si Gerandong sudah tersihir oleh Aji Basa Pamungkas. Hadapi dia seperti menghadapi musuh. Hati-hati dan jangan ceroboh. Diam, Ki Dunia. Aku bukan anak kecil yang harus digurui. Bukan menggurui, Nyai. Itu demi keselamatan Nyai. Sudah, jangan banyak omong. Aku tahu apa yang harus aku lakukan pada cucuku sendiri. Gerandong sayang nenek. Jangan lengah, Nyai. Aji Basa Pamungkas banyak akalnya. Aku lebih pintar dari Aji Basa Pamungkas. Waspada tidak ada buruknya, Nyai. Si Gerandong akan kujadikan senjataku untuk menghadapi Aji Basa Pamungkas. Apa maksud Nyai? Si Gerandong pasti sudah tahu tempat tinggal Aji Basa Pamungkas. Dialah yang akan mengantar kita ke sana. Bagus. Aku setuju itu. Aku sudah tidak sabar ingin berhadapan dengan si Aji Basa Pamungkas. Sekarang kau akui kecerdikanku. Mak Lampir pun sangat bangga dengan kesombongannya yang akan menghancurkan dirinya sendiri itu. Ia pun kini mempertanyakan kepada Gerandong tentang Aji Basa Pamungkas, bahkan tentang kelemahannya. Dan Gerandong pun menjawabnya dengan lugas, seakan ia sudah mengetahui segala sesuatu tentang pemuda sakti tersebut. Ia pun mengatakan bahwa Aji Basa Pamungkas tidak akan tahan melihat orang menangis, dan akan lemah jika melihat orang menari, serta kalau dipasang gelang di kakinya, Mak Lampir tidak boleh menolak, karena itulah kelemahan yang paling penting dari kesaktian Aji Basa Pamungkas. Setelah mendengar penjelasan Gerandong, Mak Lampir pun menjadi sangat senang dan bangga, serta yakin jika ia akan mampu dengan mudah mengalahkan pemuda tersebut.
Sedangkan Ki Dunia Banda yang sedari tadi mencermati kata-kata Grandong pun kini menjadi semakin curiga, terutama dengan kata-kata Grandong yang membahas tentang gelang aji basa pamungkas. Sebab mana mungkin hal itu adalah kelemahannya, sedangkan Grandong sendiri sedang memakainya saat ini. Aji basa pamungkas, rahasia kelemahan sudah aku genggam sekarang. Si Grandong sendiri memakai gelang. Tapi... Ayo, kita berangkat sekarang. Kemana? Menggempur sarang aji basa pamungkas. Nanti dulu, Nyai. Sabar. Tunggu apa lagi? Sabar. Kita telah dulu kebenaran omongan si Grandong. Jadi kau tidak percaya? Bukannya tidak percaya. Kita teliti dulu. Mengingat si Grandong sekarang bukan si Grandong yang dulu. Si Grandong yang dulu dan yang sekarang sama saja. Dia cucuku yang patuh pada neneknya. Sadar, Nyai. Ini demi keselamatan kita. Terserah kau. Kau mau ikut atau tidak? Sekarang juga aku mau berangkat untuk menaklukkan aji basa pamungkas. Ayo. Ada apa? Saya belum menemukan Raden Samba, Guru. Tapi ada petunjuk tentang keberadaan Raden Samba. Petunjuk apa? Raden Samba tidak ada di rumahnya di Kadipaten Banjarharja, Guru. Dewi Sendok pun menjelaskan hasil temuannya selama ini kepada mak lampir gurunya. Ki Dunia Banda tampak sangat curiga dengan Hiralal Sangker yang menurutnya adalah manusia yang licik yang patut diperhitungkan. Ia pun menyuruh Dewi Sendok untuk mengawasi terus Hiralal Sangker karena orang asing itu sangat berbahaya. Setelah kepergian Dewi Sendok, Ki Dunia Banda pun meminta mak lampir untuk lekas mengeluarkan paso benggalanya guna melihat keberadaan aji basa pamungkas. Namun mak lampir menolaknya karena ia merasa sudah dekat dengan markas musuhnya itu. Ki Dunia Banda pun kembali memperingatkan bahwa jangan sampai mereka lengah, sebab kalau sampai mereka lengah sedikit saja, maka mereka akan habis di tempat itu. Apalagi orang yang akan mereka hadapi adalah manusia yang benar-benar sakti mandraguna, sehingga mereka harus benar-benar berhati-hati. Si lampir pun kemudian mau menuruti kemauan Ki Dunia Banda untuk mengeluarkan paso benggalanya. Dia menggunakan tirai gaib sehingga tidak bisa dilihat. Aji basa orang yang sangat berpengalaman. Dia tahu benar bahwa musuhnya bisa melihat dia dari kejauhan melalui paso benggala, kaca lupian, dan lainnya. Maka dia menghalanginya dengan tirai gaib. Dia memang orang hebat. Maka kita harus waspada menghadapinya. Hatiku merasakan ada getaran yang tidak beres, Nyai. Getaran apa? Aji basa pamungkas memperalat si Grandong untuk memperdaya kita. Kalau kau tidak percaya lagi pada cucuku, cepat pergi dari sampingku. Coba pakai pikiran waras. Nyai lihat, si Grandong memakai gelang perak di kakinya. Itu tandanya cucuku sudah berhasil melumpuhkan aji basa pamungkas. Karena dia sudah mengetahui rahasianya. Ya, entah sudah berapa kali Ki Dunia Banda mengingatkan mak lampir agar lebih waspada terhadap Grandong yang kini telah memakai gelang aji basa pamungkas. Akan tetapi, dasar si lampir yang mudah untuk ditipu. Ia kelihatan sangat percaya terhadap cucunya itu. Ia pun tidak mau berpikir mengapa Grandong sampai memakai gelang jelek tersebut. Bahkan kini ia justru menyuruh Ki Dunia Banda untuk pergi. Namun lelaki itu tampak masih peduli terhadap mak lampir, sehingga ia tetap mendampinginya. Belum lama berjalan, mak lampir dan Grandong pun melihat keberadaan aji basa pamungkas. Si lampir itu pun langsung menangis ketika melihat pemuda tersebut, sesuai dengan ajaran Grandong. Melihat semua itu, Ki Dunia Banda pun kembali memperingatkan kawannya itu, namun tidak digubris sama sekali. Ampun, Mak Lampir, tobat! Tobat!
Lampir, tobat! Ampun, Mak Lampir! Ampun! Tobat! Aji Basa Pamungkas tampak tersiksa setelah mendengar tangis Mak Lampir. Namun semua itu sebenarnya hanyalah tipu muslihatnya saja, agar dirinya akan dengan mudah memberikan Mak Lampir gelang peraknya tanpa harus bertempur ataupun bersusah payah. Ia pun kini meminta ampun kepada Mak Lampir dan mengatakan bahwa ia akan menuruti semua kemauan wanita tersebut. Si Lampir pun menjadi sangat senang karena ia merasa telah berhasil mengalahkan musuhnya dengan sangat mudah. Ia pun kini mengancam pemuda itu untuk menghancurkannya dengan tangis maut. Sedangkan Aji Basa Pamungkas pun masih terus berpura-pura ketakutan. Hingga kemudian si Lampir secara sukarela meminta gelang yang ada di kakinya. Bahkan ia menyuruh pemuda itu untuk memasangkan gelang tersebut. Jangan, Nyai, jangan! Itu jebakan! Grandong, hadapi dia! Terima kasih, Mak Lampir. Sekarang kau jadi pengikutku yang patuh pada semua perintahku. Sekarang tangis dan tarianmu sudah tidak sakti lagi, Mak Lampir. Sebab gelang itu lebih sakti, melebihi ilmumu. Kau beralat si Grandong untuk menipuku. Ya, dasar Lampir bodoh. Setelah semuanya sudah terlanjur, kini ia baru menyadari bahwa ia telah ditipu mentah-mentah oleh Aji Basa Pamungkas. Sedangkan Kidunia Banda yang telah membelanya dan selalu mengingatkannya kini sedang bertarung mati-matian menghadapi para anak buah Aji Basa Pamungkas. Sebenarnya bisa saja lelaki itu kabur begitu saja, namun ia masih memikirkan Mak Lampir yang ingin diselamatkannya. Orang-orang yang menjadi lawannya kini kemampuannya memang masih berada di bawahnya. Akan tetapi lama-kelamaan ia menjadi kesal juga karena menjadi sulit untuk bisa mengalahkan orang-orang itu secara bersamaan. Sedangkan Mak Lampir sendiri kini sedang tersiksa oleh gelang perak Aji Basa Pamungkas. Ia pun tidak bisa melakukan apa-apa karena kesakitan. Makin melawan, api di gelang kakimu itu akan semakin membesar. Kau bisa kehilangan kakimu, Mak Lampir. Lepaskan gelang ini. Katakan dulu, kau takluk padaku. Tidak sudi. Kalau begitu, kau akan mati pelan-pelan, dibakar oleh api yang tidak akan pernah padam. Karena yang bisa memadamkan hanya aku. Pergilah kemana kau suka. Tobat. Katakan Tobat. bahwa kau takluk padaku. Ya, aku takluk padamu. Akhirnya, mau tidak mau, Mak Lampir pun menyerah dan takluk kepada musuhnya itu. Ia pun kini harus patuh dan menjadi bawahan Aji Basa Pamungkas. Setelah Mak Lampir menyerah, pemuda itu pun langsung meredam gelang api yang membakar kaki si Lampir. Lalu ia pun langsung menyuruh ratu sesat tersebut untuk melawan Ki Dunia Banda, membantu para anak buahnya yang kini sedang bertarung melawan kawan Mak Lampir yang sangat sakti itu. Akan tetapi wanita itu pun langsung menolaknya. Ia pun merasa tidak terima karena disuruh-suruh. Melihat semua itu, Aji Basa Pamungkas pun segera membuat gelang di kaki Mak Lampir kembali menyala dan membakarnya, sehingga nenek setan itu pun menjerit-jerit kesakitan serta meminta pertolongan. Akhirnya, mau tidak mau, ia pun memohon kepada pemuda itu untuk memadamkan api tersebut dan menuruti perintahnya walaupun dengan sangat terpaksa. Tundukkan Ki Dunia Banda dan seret ke sini. Baiklah.
Akhirnya, dengan mudah Aji Basa Pamungkas menundukkan Mak Lampir dan mengalahkan Ki Dunia Banda tanpa dirinya harus bersusah payah melawan lelaki sakti tersebut. Pemuda itu memang lebih licik daripada Mak Lampir. Ia tahu kalau akan sulit menghadapi Mak Lampir dan Ki Dunia Banda secara bersamaan, sehingga ia lebih memilih menggunakan akal liciknya untuk mencapai kemenangan. Maukah kau menjadi pengikutku? Untuk menaklukkan Kesultanan Mataram dan Banten, kerajaan-kerajaan Swarna Dwipa, Borneo, Celebes, dan seluruh Nusantara? Jika kau mau, kau akan mendapat kedudukan yang mulia dan disembah para kaula. Bagaimana kalau aku tidak mau? Berarti, tamatlah riwayatmu hari ini. Aku sendiri yang akan membunuhmu, sekarang juga. Aji Basa Pamungkas pun mengancam akan membunuh Ki Dunia Banda jika ia tidak mau bergabung dengan dirinya. Setelah berpikir sejenak dan merasa tidak ada pilihan lain lagi, maka Ki Dunia Banda pun terpaksa menerima tawaran pemuda keblinger itu. Dan sama seperti yang lainnya, Aji Basa Pamungkas pun kemudian memberinya gelang perak yang harus dipakai di kakinya sendiri. Setelah Ki Dunia Banda memasangkan sendiri, pemuda itu pun langsung menguncinya sambil tertawa-tawa senang karena kini pengikutnya bertambah kuat, bahkan sangat kuat. Sebenarnya, gelang itu tidak akan berfungsi jika orang lain atau Aji Basa Pamungkas sendiri yang memakaikannya. Namun, jika sampai orang itu sendiri yang memakainya, maka gelang setan itu pun memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan pemakainya. Aku bilang apa? Semua itu tipu muslihat Aji Basa Pamungkas. Tapi kamu tetap ngotot dan tidak mau mendengar perkataanku. Jahanam Aji Basa Pamungkas. Aku raja tipu muslihat, bisa ditipu mentah-mentah. Aku benar-benar merasa dipermalukan habis-habisan. Sekarang, apa yang bisa kita perbuat dalam keadaan terbelenggu seperti ini? Aku Ratu Ilmu Hitam yang sakti Mandraguna. Kau juga begitu. Ilmumu sangat tinggi. Kenapa tidak kita gabungkan untuk menghancurkan gelang ini? Baik, mari kita coba. Kekuatan kita tidak ada artinya sama sekali. Luar biasa. Kesaktian apa yang dimiliki orang itu? Kini kita menuju rumah Ki Parta yang merupakan kerabat dekat Temenggung Arya, ayah dari Rara Sukmawati, yang kini sedang bersama dengan Raden Samba. Seperti yang diketahui di episode sebelumnya, bahwa Raden Samba dan Rara Sukmawati kabur dari Katemenggungan Palangsari karena pemuda itu melihat kehadiran Hiralal Sangker yang mencarinya di sana. Karena tanpa tujuan, maka keduanya pun memutuskan untuk menuju rumah kerabat Rara Sukmawati yang memang berada cukup jauh dari Kademangan Palangsari. Ki Parta pun mengetahui kalau Raden Samba sedang sakit karena terkena sihir Sarpa Kenaka, anak buah Mak Lampir, sehingga ia mencoba untuk membantu mencarikan obat yang bisa menyembuhkan pemuda tersebut. Seperti di saat itu, Ki Parta pun telah mempersiapkan segala sesuatunya berupa obat dan ritual yang harus dijalani oleh Raden Samba, karena semua itu adalah perintah dari Ki Dukun yang mereka kunjungi sebelumnya. Bibi bawa obat untuk Raden Samba. Baguslah kalau begitu, Nyi. Sakit apa menurut Ki Dukun? Terkena sihir. Ingat apa yang Bibi pesankan, ya. Siapa Andika? Maaf, saya mengagetkan, Nyai. Saya tidak bermaksud jahat. Sebaliknya saya bermaksud sangat baik. Saya ingin kawin dengan Nyai. Loh, kenal tidak? Bertemu Andika baru sekarang. Tiba-tiba kau ngomong tidak karuan. Tidak perlu panjang lebar.
Ada apa ini? Siapa kamu? Sama seperti kamu. Sama apanya? Siluman ular. Aku menginginkan gadis ini. Dia calon istriku. Raden Samba pun langsung marah besar karena calon istrinya akan direbut oleh siluman ular yang mengaku sama seperti dirinya. Lelaki itu pun kemudian mengatakan bahwa semua itu tidak masalah karena di lingkungan dunia siluman ular hal seperti itu sudah biasa, bahkan mereka saling berganti-ganti pasangan. Mendengar penjelasan lelaki itu, Raden Samba pun menjadi marah besar dan langsung menyerangnya, sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Siluman jahat. Kau percaya yang dikatakannya? Tidak, kau tetap Raden Samba milikku. Siapapun kamu, cintaku tak akan goyah. Kini kita menuju markas Aji Basa Pamungkas, di mana pada saat itu para anak buahnya kembali mendapatkan mangsa yang sepertinya wanita itu adalah Wulandari. Itu berarti gerombolan Aji Basa Pamungkas telah bertarung melawan rombongan Datuk Larang Tapa karena Wulandari selalu bersama rombongan tersebut. Setelah memenjarakannya, kedua orang itu pun melihat penjara Kiai Jamas. Lalu mereka segera pergi dari tempat tersebut setelah memastikan semuanya aman. Setelah kepergian orang-orang itu, sang kiai pun mengucapkan salam karena ia tahu baru saja ada orang baru yang dimasukkan ke dalam penjara di sebelahnya. Karena tidak ada jawaban setelah mengucapkan salam sebanyak 3 kali, maka Kiai Jamas pun mencoba untuk Rogo Sukmo guna melihat siapa sebenarnya orang baru tersebut. Sang kiai pun menjadi terkejut karena orang itu ternyata adalah Wulandari, pendekar Gunung Muria yang memang sangat dikenalnya. Ia pun kemudian membangunkan gadis itu untuk mempertanyakan apa yang telah terjadi sebenarnya. Kiai, Apa yang terjadi? nasib buruk Kiai. Tapi untung Bagus Sajiwo, Rindi Antika, dan Datuk Larang Tapa bisa lolos. Semoga mereka tidak tertangkap. Selain Aji Basa Pamungkas, siapa saja lawan? Mak Lampir, Kidunya Banda, dan Grandong. Mak Lampir dan Kidunia Banda jatuh pula ke tangan Aji Basa Pamungkas. Iya Kiai. Betul-betul akan terjadi huru-hara yang besar. Kedatanganku kemari hanya ingin berpesan padamu. Semoga kau bisa bertahan dan selamat. Pesan apa Kiai? Pada waktunya nanti, Aji Basa Pamungkas akan memberimu gelang perak. Dia akan meminta padamu agar kau memakai gelang perak itu di kakimu dengan sukarela. Apa yang harus kulakukan Kiai? Jangan mau, sebab kalau kau mau, kau akan dijadikan budaknya. Seandainya memaksa Kiai? Tetap jangan mau. Ya, Kiai Jamas pun mewanti-wanti kepada Wulandari agar gadis itu tidak menjadi budak Aji Basa Pamungkas walaupun nyawa taruhannya. Ternyata sang kiai pun telah mengerti dan paham tentang kelemahan gelang perak Aji Basa Pamungkas yang tidak akan berguna jika orang atau pemakainya menolak untuk memakai sendiri gelang itu. Sang kiai pun meminta Wulandari untuk bersabar. Nantinya walaupun mungkin Aji Basa Pamungkas akan menghajarnya seperti yang pernah dilakukan kepada Kiai Jamas sendiri. Kesaktian gelang perak itu tidak akan ada artinya bagi orang yang tidak mau. Ia akan berjaya sakti hanya pada orang yang dengan sukarela memakainya. Karena itu waspadalah. Pesanku cukup begitu saja. Baik Kiai. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.